name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Silakan, Salam Pak Sam. Bapak. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi buat semua yang berada di Indonesia dan selamat sore menjelang pagi yang berada di Jerman dan sekitarnya, dan selamat malam bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam ibadah renungan pagi di Zoom Sembah Adonai dan di tanggal YouTube Cahaya Firman. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Pak Frans. Dipersilakan, terima kasih. Tanpa kayu salib, lambangku untuk mendapat cerah. Tadi itu tempat Tuhan Maha menebus umat manusia. Salib penuh hingga tiba saatnya. Salib itu kurangku tebus dan mahkota telah milikku. Salib itu dicela dicerca, bagiku tiada salahnya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu hingga kita saja.
tali tuturanku teguh dan mahkota telah milikku. Indahlah bagi tali pinang kecil berumuran darahnya. Hilanglah dosa, sucilah hatiku berkat korban Yesus penebus. Kali itu jujur hingga ibadah ajaibku. Tali tuturanku teguh dan mahkota telah milikku. Setia telah ikut jalan tadi, meski diriku ditelan. Satu saat telah ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Tali itu tunjuk hingga tiba ajalku. Tali tuturanku teguh dan mahkota telah milikku. Puji Tuhan. Karena korban Yesus di kayu salib, kita bisa diselamatkan dari dosa. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Gembala, Bapak Daniel Palungan. Waktu dan tempat kami persilakan, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, hari ini kita semua diberkati Tuhan dalam keadaan yang sehat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan tentang peran ayah yang maksimal. Jadi ini perlu untuk Bapak Ibu harus mengerti bahwa
gereja Tuhan itu senantiasa diserang oleh iblis. Diserang oleh iblis sehingga gereja semakin hari semakin melemah, gereja semakin hari semakin tidak berdaya oleh karena serangan iblis itu semakin gencar, dan unsur gereja yang menjadi sasaran iblis yang paling banyak ditemukan oleh banyak hamba Tuhan itu adalah rumah tangga. Nah, karena itu maka kita sebagai orang tua harus berperan dengan sungguh-sungguh sehingga iblis tidak menjadikan kita sebagai bulan-bulanan. Nah, karena itu maka ada satu pendeta di Amerika yang punya kepedulian itu, lalu menulis sebuah buku yang kemudian diadopsi juga oleh banyak gereja di Indonesia dengan mengadakan seminar di mana-mana yang bernama Pria Sejati, bertopik Pria Sejati. Nah, setelah saya pelajari materi itu, saya melihat ada ayat-ayat yang kurang pas. Ya, maka kepada teman-teman yang juga membawakan seminar itu, kemudian saya coba untuk mendiskusikan mereka kembali, lalu saya bantu untuk memberikan ayat-ayat yang tepat yang sesuai dengan Alkitab. Nah, pada hari ini saudara kita akan masuk sesi kedua tentang ayah yang maksimal. Kalau ayah maksimal itu berarti bukan relasi dengan istri, bukan relasi dengan orang tua, tetapi relasi dengan anak. Nah, jadi ini kita fokus kepada satu sudut pandang bapak dalam peranannya terhadap anak. Nah, ini perlu karena generasi-generasi muda, baik bangsa, gereja, atau keluarga itu perlu dipersiapkan supaya mereka bisa kompetitif dengan persaingan dunia yang semakin hari semakin tajam, tetapi juga supaya mereka dapat tahu apa yang mereka harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, selanjutnya dari minggu lalu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua oleh bapak di dalam rumah tangga terhadap anaknya adalah mengarahkan. Mengarahkan. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-11-12. Kamu tahu bahwa betapa kami seperti bapa terhadap anak-anak. Jadi memang dalam hal ini Paulus sebagai gembala terhadap jemaat di Tesalonika. Tetapi dalam statusnya sebagai gembala itu, dia memfungsikan diri sebagai seorang bapak terhadap anaknya. Nah, karena itu berarti Paulus tahu betul apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya. Maka ketika jemaat dia dirikan, dia anggap jemaat itu adalah anaknya, karena itu dia memerankan diri seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Nah, apa yang menurut Paulus di sini seorang ayah atau bapak harus lakukan terhadap anak-anaknya, dikatakan telah menasehati kamu, telah menguatkan hatimu seorang demi seorang. Itu dua hal. Tetapi yang ketiga yang saya mau sampaikan ini adalah dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, di mana di sini pengarahan yang harus kita contoh dari Paulus ini adalah dan telah meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang menjadi salah satu tekanan pelayanan Paulus terhadap jemaat di Tesalonika, supaya jemaat itu tidak sekedar berkumpul untuk melaksanakan tata cara liturgis
ibadah liturgis, tetapi supaya di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di gereja, di kantor, di tengah-tengah masyarakat, mereka itu dapat senantiasa berjalan melangkah di dalam kehendak Tuhan. Nah, anak-anak kita juga begitu, saudara. Perlu kita arahkan mereka supaya mereka itu sadar bahwa hidup ini bukan hanya selama kita ada di dalam tubuh jasmani ini, di dunia ini, tetapi ada kehidupan di balik kehidupan yang sekarang ini, dan apa yang akan kita raih di kehidupan sesudah kita meninggalkan yang sementara ini, itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita hidup sekarang ini. Nah, karena itulah maka seorang bapak yang sudah, istilahnya seringkali dikatakan itu sudah banyak makan asam garam, ya, panjang jalan yang kita lalui, banyak yang kita lihat, orang-orang tua yang sudah punya pengalaman yang segudang itu perlu menjadi satu bahan ajar kepada anak-anak kita, terutama di dalam kehidupan kita antara berjalan dengan Tuhan dan tidak berjalan dengan Tuhan. Ketika kita tidak berjalan dengan Tuhan menurut maunya sendiri, banyak masalah, banyak persoalan yang tidak kita bisa atasi, banyak tujuan yang tidak bisa kita raih. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada masalah, ada persoalan, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Nah, itu sebabnya pengalaman-pengalaman itu perlu kita regenerasikan kepada anak-anak kita, supaya mulai dari masa muda mereka itu tidak lagi salah langkah, salah arah seperti yang pernah kita alami, tetapi kemudian mereka berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini tugas tanggung jawab seorang ayah yang harus dilakukan, dan karena itu di dalam rumah tangga seorang ayah itu seringkali disebutkan dari agama seberang dan juga di dalam Alkitab itu bahwa orang tua atau ayah itu adalah imam di dalam rumah tangga. Ya, jadi karena itulah saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai seorang bapak ini perlu membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang Alkitabiah, supaya kemudian dapat memberikan kepada anak apa yang perlu untuk mereka lakukan. Di dalam Keluaran pasal 18-19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut cara yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, jadi ini lebih sempit, lebih dibikin spesifik lagi. Apa yang dimaksud dengan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di situ? Di dalam Tesalonika tadi itu, di sini dikatakan supaya kamu hidup dalam kebenaran dan keadilan. Hidup dalam kebenaran dan keadilan itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ini Musa menulis ini kepada bangsa Israel, belajar dari kehidupan Abraham. Jadi saudara, sekarang ini ada satu bapak yang dapat dijadikan sebagai inspirasi, yaitu Bapak Abraham. Bagaimana dia dalam hidupnya itu memerankan diri sebagai seorang imam, sebagai seorang hamba Tuhan yang kemudian mengarahkan kepada anaknya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1-3, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada kuliah. Jadi Paulus di sini memerankan diri sebagai seorang bapak lagi kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini ada pengembangan antara apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel
belajar dari kehidupan Abraham, yaitu hidup dalam kebenaran dan keadilan. Kemudian di dalam Paulus memberikan satu arahan kepada Timotius bahwa regenerasikan pengajaran-pengajaran yang kau sudah terima daripada itu, supaya pengajaran itu dapat terus menjalar kepada orang-orang lain dan kepada generasi-generasi yang akan datang. Dan engkau Timotius, jadilah prajurit Kristus yang tangguh, yang dapat diandalkan, yang tidak cengeng, yang mudah angkat bendera putih, tetapi jadilah pengikut Kristus, jadilah prajurit yang setia, yang rela menderita demi Injil Yesus Kristus, demi kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadamu untuk memberitakan Injil, untuk menggembalakan, dan untuk mengajar itu. Nah, jadi saudara, ini orang tua harus memberikan kepada anak-anak mereka itu arahan. Kalau ini diabaikan, saudara akan melihat di hari-hari yang akan datang, banyak orang tua kemudian menangis dengan air mata yang tercurah. Karena apa? Karena anak-anak mereka itu hidup sesuai dengan maunya sendiri. Nah, ada seorang ibu yang sekarang ini sedang kami gumuli, ya dari muda dia cinta Tuhan, tetapi dia biarkan anaknya itu dulu dia anut kebebasan, ya. Jadi anaknya dibebaskan untuk memilih, dan akhirnya dia memilih agama yang tidak seperti dianut oleh ibunya, dan sekarang dia sadar, ya. Mungkin waktu itu dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, masih ikut-ikutan, tetapi sekarang dia sadar bahwa dalam Yesus itu ada banyak hal, ada banyak mujizat, ada banyak berkat, lalu kepastian keselamatan. Nah, sekarang dia gumuli anaknya bagaimana supaya kembali, tapi karena anaknya sudah dewasa, maka sekarang dia hanya tinggal menangis meraung dalam doanya kepada Tuhan. Nah, ini apa? Kita mengatakan ini penyesalan, ya penyesalan, tetapi inilah realita bahwa orang yang mengabaikan tanggung jawab pendidikan kerohanian kepada anaknya pada masa muda, orang yang mengabaikan pentingnya pengarahan untuk anak-anak hidup sesuai dengan Tuhan pada masa muda, itu ternyata di kemudian hari menyesali dan kemudian menanggung beban yang seharusnya tidak perlu digumuli lagi. Nah, yang berikut apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya adalah dikatakan di dalam Ulangan pasal 1 ayat yang ke-30-31, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untuk kamu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Ya, ini kisah perjalanan bangsa Israel, mulai proses pembebasan dari tanah Mesir, dan dalam sepanjang perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu dikatakan Allah itu senantiasa menyertai, mendukung, dan berperang. Nah, tetapi kemudian perhatikan kata seperti seorang mendukung anaknya. Memang di sini tidak disebutkan bapak, tetapi mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Nah, jadi apa yang Musa analogikan di sini tentang Tuhan yang berperan begitu aktif di dalam membawa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu, analoginya adalah seperti seorang bapak yang mendukung. Ya, kata mendukung itu bisa secara fisik, saudara-saudara, itu seorang anak ditopang sepenuhnya oleh ayah secara fisik. Waktu kita kecil itu ditaruh di atas bahu kita sambil jalan, itu juga mendukung. Tetapi memberikan satu topangan ketika anak itu sedang mengalami satu persoalan dan masalah, itu adalah hal yang sangat penting yang juga dibutuhkan oleh anak, karena anak di dalam menjalani satu perjuangan kehidupan itu mutlak membutuhkan pertolongan dan dukungan orang lain, dan di sini orang tua harus mengambil peran untuk memberikan support. Ya, saya sempat
mengalami satu penyesalan tetapi tidak terlalu besar. Dulu anak saya lihat hobinya olahraga. Lalu karena saya pencinta bulu tangkis, saya arahkan anak-anak saya dua. Yang pertama laki-laki itu untuk main bulu tangkis. Ya, untuk tingkat kota seperti Jakarta Selatan mereka masuk di urutan atas. Ya, cuma kemudian karena ada kesalahan teknis dari dari anak ini sehingga akhirnya berhenti main bulu tangkis. Nah, tetapi sebenarnya anak ini, nah ini kurang pemantauan saya. Ya, ternyata anak saya ini yang pertama itu bola, potensinya itu bola gitu. Dan walaupun saya tidak arahkan dia main bola, itu di sekolahnya dia main bola untuk tingkat sekolah lanjutan atas itu setiap kali ada pertandingan itu selalu juara dan dia selalu mendapatkan top scorer. Gitu. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah berumah tangga, baru saya tahu kenapa dari dulu saya tidak mendukung anak saya di dalam bidang itu. Nah, baru muncul sekarang cucu saya lihat bagaimana dia mempermainkan bola itu, saya lihat ada kelincahan, lalu karena itu saya dukung sekarang ini cucu saya untuk masuk di dalam SSB, ya, sekolah sepak bola. Jadi ini satu bentuk dukungan, apa hobi, kita temukan potensi yang ada di dalam diri anak kita, kemudian kita berikan support yang mendukung kemajuan anak-anak kita itu. Ini saya tidak mengajari Bapak Ibu ya, karena senioritas mungkin ada yang lebih senior dan pakar dalam hal ini, tetapi sesuai dengan Alkitab. Landasan Alkitabnya bahwa memberikan dukungan, memberikan support, membackup anak-anak kita untuk meraih apa yang mereka harapkan, untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka itu adalah tanggung jawab orang tua. Tetapi kalau orang tua itu masa bodoh, orang tua asik dengan dunianya sendiri, dengan kesenangannya sendiri, maka kita akan melihat nanti bagaimana anak-anak kita itu tidak akan mencapai sesuatu yang maksimal, yang terbaik di dalam kehidupannya. Satu contoh ironi, ya, ini contoh ironi, mungkin saya sudah pernah ceritakan ini, bahwa ada seorang anak dari suku kami itu kuliah di Makassar. Kota kami itu kabupaten, lalu kuliah di kota provinsi. Nah, ini cerita ini saya dapatkan dari murid saya, ya. Lalu ketika dia sudah sampai pada semester-semester akhir untuk proses kuliahnya itu, dia membutuhkan alat tulis karena tugas yang semakin banyak. Lalu dia berkata kepada ayahnya, "Bapak tolong belikan saya laptop, atau kalau nggak laptop ya komputer rumah." Tetapi bapaknya bilang, "Aduh, tidak ada." Jadi kasarnya apa tuh? Singkatnya, tidak ada. Tetapi kemudian beberapa lama, nenek dari anak yang sedang kuliah ini, orang tua dari bapaknya, itu meninggal. Kemudian dipestakan, lalu dia melihat di matanya sendiri bagaimana bapaknya itu serta-merta dalam waktu yang tidak lama itu bisa menemukan atau bisa mendapatkan 10 ekor kerbau dirinya sendiri untuk dia potong pada saat neneknya itu dipestakan. Akhirnya anak ini kacau di dalam pemikirannya, ketika saya butuhkan laptop yang tidak seberapa harganya itu tidak ada, tetapi ketika kebutuhan untuk pesta nenek itu, kerbaunya itu berbaris-baris masuk ke halaman rumah untuk disembelih. Anak ini menjadi kacau sehingga dia stres, lalu dia tidak melanjutkan kuliahnya itu. Nah, ini contoh ironi saya bilang. Contoh ironi orang tua yang tidak mensupport apa yang mau diraih, apa yang mau dicapai, atau seorang anak yang sedang berjuang untuk menuju pencapaian cita-citanya tidak mendapatkan support, akhirnya apa? Anak ini bukan saja gagal mencapai cita-citanya, tetapi kemudian mengalami goncangan di dalam jiwanya. Nah, jadi karena itulah saudara kekasih dalam Tuhan, berdayakan potensi yang ada di dalam diri kita untuk pengembangan anak-anak. Ya, dalam satu survei di Indonesia,
bahwa suku-suku bangsa yang secara presentase, ya, secara presentase paling banyak sarjana itu adalah dari suku Batak. Suku yang kedua adalah suku Minang. Nah, saya bergaul sudah begitu lama dengan orang-orang Batak, saudara, dan ada satu pernyataan seorang ibu yang begitu membekas di dalam diri saya. Mengapa pendidikan di tanah Batak itu berkembang luar biasa? Karena dia berkata begini, seorang ibu itu berkata kepada saya, bilang, Pak Pendeta, bagi orang Batak terutama inang-inang, semua pekerjaan itu halal. Nah, waktu itu saya sedikit berpikir akan negatif, halal. Apakah ibu-ibu itu melakukan sesuatu yang tidak pantas karena ada kata halal di situ? Tetapi kemudian dijelaskan. Dia berkata, seorang inang di tanah Batak itu demi pendidikan anak, dia rela jadi tukang tambal ban. Tuh. Bayangkan, saudara. Jadi seorang ibu yang mengambil satu tanggung jawab, mengambil peran untuk menunjang, mendukung anak-anak mencapai pendidikan yang tinggi, maka dia rela menjadi tukang tambal ban dan pekerjaan-pekerjaan yang sejenis yang kasar seperti itu, dan itu membuat pendidikan dan banyak anak-anak di tanah Batak itu yang meraih pendidikan tertinggi. Ada satu pengusaha Batak di Jakarta yang juga seringkali mensupport tim pelayanan kami ke penjara itu, pada saat mamanya ulang tahun itu kami diundang, dan di dalam perayaan ulang tahun itu anak ini bercerita bahwa mamanya ini berjuang menjadi orang tua tunggal sejak mereka masih sekolah karena bapaknya meninggal. Lalu apa yang dikerjakan inang ini untuk anak-anaknya? Itu dia berkata dia berdagang. Dia pergi ke laut untuk mencari ikan, lalu dijual. Nah, suatu hari ketika dia berebutan dengan pedagang-pedagang ikan yang lain itu untuk mendapatkan ikan dari kapal besar itu, dikatakan dia jatuh lalu patah. Itu tengah malam subuh karena harus jualan pagi-pagi. Jadi dari situ ketika bapak ini menceritakan tentang perjuangan mamanya di dalam mencari untuk menyekolahkan dia itu, dia sambil menangis dan kami semua terharu. Ini satu hal yang secara sosiologis saya temukan bahwa mengapa orang Batak itu begitu berkembang di dalam pendidikan adalah karena satu, sudah tertanam sejak awal, mereka tahu pendidikan itu penting, dan yang kedua, semua potensi di dalam keluarga orang-orang Batak itu diprioritaskan pertama-tama untuk pendidikan. Nah, jadi dari sana kita bisa belajar bahwa support orang tua itu sangat penting, ya, sangat penting. Jadi seorang bapak harus menemukan potensi di dalam diri anak, lalu kemudian dia memberikan dukungan sepenuh untuk anak itu dapat meraih apa yang dicita-citakannya. Nah, itu yang kedua hari ini, saudara. Jadi seorang bapak harus mendukung anak-anaknya sepanjang jalan hidupnya. Ya, ada orang yang bilang sampai dia masuk pintu gerbang rumah tangga. Ada benarnya, tetapi namanya hubungan anak orang tua itu tidak pernah habis. Jadi selama orang tua masih hidup, dia harus tetap ada di belakang anak untuk memberikan dukungan dan dorongan agar anak itu lebih maju, lebih berkembang, dan lebih berprestasi lagi. Ya, ini saya bacakan. Oh, ini sudah tadi ya. Nah, yang berikut, apa yang harus diperankan orang tua di dalam tanggung jawabnya terhadap anak adalah memberi disiplin. Ya, memberi disiplin. Ibrani pasal 12 ayat 9 dan 10. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh
supaya kita boleh hidup. Nah, ini ada komparasi lagi ya antara Bapa segala roh yaitu Allah dan ayah kita ya, ayah. Ayah itu kita hormati, kita harus lebih hormat kepada Bapa yang di surga. Itu kata Paulus di dalam nas ini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Nah, mereka di sini merujuk kepada ayah di ayat yang ke-9. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Bapa kita yang di surga itu, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi di sini Paulus sedang memperlihatkan kepada orang-orang percaya yang diposisikan sebagai seorang anak, baik di dalam rumah tangga maupun juga di hadapan Tuhan, bahwa Bapa kita yang di dunia ini mendidik kita sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, dan Bapa kita di surga juga menghajar kita, mendisiplin kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Nah, itu ajaran Paulus kepada jemaat-jemaat Ibrani yang tercerai-berai di antara bangsa-bangsa itu, supaya mereka tidak marah, tidak bersungut-sungut ketika mereka diperhadapkan kepada satu masalah persoalan, karena itu adalah wujud nyata dari tindakan Bapa di surga untuk menghajar kita demi kekudusan kita. Nah, itu teologianya. Tetapi di dalam kehidupan praktis rumah tangga di sini kita melihat bahwa seorang ayah itu punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memberikan ganjaran, ya, ganjaran kepada anak-anaknya agar mereka dapat hidup dalam kehidupan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini saya namakan ini disiplin. Jadi orang tua itu punya otoritas untuk memberikan kepada anak-anak didikan, kepada anak mereka itu disiplin untuk dapat melakukan apa yang sesuai dengan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, Alkitab memberikan kepada kita sebagai orang tua itu otoritas. Nah, ini agak sedikit, nanti saya akan perlihatkan sedikit hubungannya dengan situasi di dunia sekarang ini, tetapi kita lihat dulu beberapa ayat ini. Amsal pasal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripada. Ya, tongkat didikan. Berarti bicara tentang disiplin, bicara tentang ketegasan seorang bapak. Pada satu sisi atau pada satu kasus-kasus tertentu, seorang bapak itu harus memberikan kebebasan. Ya, memberikan kebebasan. Tetapi pada kasus-kasus yang lain, seorang bapak harus berdiri tegas. Dan dalam ketegasan itulah yang digambarkan di sini, tongkat didikan. Karena kalau seorang anak diberikan keleluasaan, kebebasan di dalam segala hal, maka itu akan berakibat buruk kepada anak itu sendiri. Ya. Di dalam Amsal pasal 23, 13-14, janganlah menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, jadi di sini orang tua punya peranan yang sangat penting untuk mengarahkan anak-anak itu supaya tetap di jalan yang dikehendaki Tuhan untuk pada akhirnya memperoleh kehidupan sesuai dengan janji Tuhan, maka anak itu harus didisiplin. Ya. Jadi dalam ilmu pendidikan itu dikatakan bahwa seorang guru itu sewaktu-waktu harus berdiri di depan.
Ya, dalam arti memberikan satu contoh teladan kepada anak murid. Suatu waktu yang lain, orang tua guru itu harus ada di tengah-tengah anak. Artinya anak bekerja, guru bekerja. Jadi memberikan satu contoh praktis bekerja bersama-sama antar guru dan anak. Ini kerjasama, kooperatif. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana guru itu berada di belakang murid, murid berjalan di depan. Yang inilah kemudian yang menjadi semboyan pendidikan Indonesia itu tuturi handayani, melihat dari belakang sambil memberikan arahan. Itu kalau dunia pendidikan. Nah, orang tua juga begitu, saudara, ya, bahwa orang tua ada waktu dia harus berdiri depan untuk memberikan contoh. Ada waktu di mana dia harus terlibat bekerja bersama-sama dengan anak. Dan ada waktu di mana orang tua itu berdiri sebagai pengawas di belakang anak. Dan kalau anak itu melakukan satu penyimpangan, maka disitulah orang tua mengambil peran untuk memberikan teguran, memberikan ganjaran, memberikan disiplin. Ya, saudara, ini penting ya. Ini ada kutipan-kutipan yang disampaikan kepada Bapak Ibu untuk memperkaya, memperluas bahwa sesungguhnya orang tua itu punya dasar untuk melakukan hal-hal yang walaupun oleh dunia sekarang itu dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan, ya, seperti di Amerika undang-undang perlindungan anak, di mana seorang bapak bisa saja diadukan oleh anaknya kalau kemudian terbukti dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan anak dan ada bukti-bukti. Di Indonesia juga begitu, ya, Komisi Perlindungan Anak. Jadi mereka ini masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan rumah tangga seseorang sehingga bapak di dalam rumah tangga itu kehilangan hak untuk memberikan disiplin kepada anak-anak, karena kalau bapak itu mendisiplin sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, memukul dengan rotan, maka itu oleh Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan itu akan bisa diperkarakan secara pidana. Nah, tetapi bagi saya, saudara, undang-undang negara, komisi-komisi perlindungan anak, bagi saya itu level kedua. Undang-undang yang tertinggi bagi orang Kristen adalah Alkitab, dan karena itu selama Alkitab memberikan dukungan bahwa seorang ayah itu boleh mendisiplin, maka itu harus kita lakukan. Di dalam TikTok, saudara, ini mulai disadari sekarang oleh orang-orang tua bahwa mengapa anak-anak itu moralnya sekarang ini semakin merosot. Adalah karena guru tidak lagi diberi kesempatan oleh undang-undang, oleh keinginan orang tua, terutama orang-orang tua kaya yang memanjakan anak itu. Di sekolah guru ini tidak lagi dibolehkan untuk memberikan disiplin. Berbeda waktu zamannya kami SD dulu, masih guru-guru sisa pendidikan Belanda yang penggaris yang terbuat dari kayu itu, kadang-kadang itu ikut menjadi alat didik dari seorang guru, sehingga kita sebagai murid itu punya rasa hormat, punya rasa sungkan kepada guru-guru kita. Nah, tetapi sekarang bagaimana guru-guru itu sudah begitu rendah derajatnya di mata murid-murid. Oleh karena apa? Oleh karena keinginan orang tua, oleh karena orang tua sekarang punya hak untuk melaporkan guru kepada polisi, aparat, kalau anak-anak mereka itu disentuh secara fisik di sekolah-sekolah. Dan karena itu guru-guru sekarang itu ya dia berkata, yang penting kami sudah masuk kelas, yang penting kami sudah kasihkan materi ajar, bagaimana anak itu di dalam perkembangan moralitasnya itu orang tuanya punya tanggung jawab. Ini saya sampaikan ayat ini kepada Bapak Ibu dan saya perluas kepada bidang-bidang yang lain supaya kita sadar bahwa sesungguhnya mendisiplin anak itu adalah kewajiban orang tua. Kalau di rumah, kalau di gereja, di sekolah itu tanggung jawab orang tua, guru adalah orang tua untuk memberikan juga disiplin. Karena itu jangan jadi orang tua yang terlalu protektif,
tetapi berikan kelonggaran kepada guru-guru di sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik. Karena guru itu punya fungsi dua, guru sebagai pengajar, guru sebagai pendidik. Dan dalam hal melaksanakan pendidikan itu, mereka telah mengambil peran orang tua di rumah untuk mereka laksanakan di sekolah. Dan karena itu saya menghimbau dari sini ya sebagai seorang guru juga supaya perlindungan anak yang terlalu ketat dari pemerintah dan dari komisi-komisi itu kita bisa lawan ya tanda petik sedikit-sedikit selama apa yang kita lakukan itu dikatakan oleh Amsal ya. Engkau boleh memukul anakmu tetapi jangan menginginkan nyawanya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi ada batas-batas yang kita bisa lakukan demi pendidikan anak-anak kita, demi perkembangan kerohanian, perkembangan moralitas anak-anak kita, maka kita harus memberikan dia didikan. Nah, ini sadar atau tidak sadar saudara-saudara secara psikologi, ya secara psikologi, sebenarnya menegur anak, mendisiplin anak itu juga adalah kebutuhan psikologi. Anak kadang diberikan keleluasaan, tetapi kemudian anak merasa saya tidak diperdulikan. Nah, ada satu cerita mengenai seorang kaya di Indonesia yang menyekolahkan anaknya di Amerika. Di Singapura. Lalu karena kayanya anaknya ini disertakan dengan beberapa pembantu untuk menjaga mengawasi. Nah, tetapi kemudian anak ini karena diberikan kebebasan, maka akhirnya dia menjadi anak yang melakukan apa yang dia mau, memberontak kepada orang tuanya. Pembantu-pembantu yang dikirim untuk menjaga itu kemudian memberikan laporan bahwa ini sudah agak sedikit kesulitan, kewalahan mereka untuk melaksanakan tugas karena anak ini semakin hari semakin memberontak. Begitu bapaknya dengar, dia pergi ke Singapura, lalu di Singapura mungkin juga karena dia sudah lihat langsung bagaimana anaknya itu berperilaku depan bapaknya, kemudian bapaknya itu istilahnya mukul, tampar lah begitu. Nah, ketika anak itu ditampar oleh bapaknya, dia tidak marah. Tetapi justru dikatakan dalam cerita itu dia menangis di depan bapaknya dan berkata, terima kasih karena ini adalah yang pertama kalinya aku merasakan kepedulian orang tuaku kepada. Nah, jadi secara psikologi di situ saudara bahwa anak itu juga ternyata membutuhkan adanya disiplin-disiplin seperti ini karena itu adalah sentuhan kasih, sentuhan kepedulian. Nah, maka ini sangat sejalan dengan Alkitab bahwa orang tua punya tanggung jawab, orang tua diizinkan untuk melakukan disiplin-disiplin kepada anak-anak di dalam batas-batas yang tertentu. Nah, tentu ini pengetahuan yang sudah Bapak Ibu ketahui, tetapi saya sekarang hanya menyampaikan dari sudut pandang Alkitab, dan karena itu maka peran orang tua yang sangat penting juga terhadap anak-anak adalah menjadi pendisiplin. Nah, itulah 3 hal yang saya sampaikan hari ini supaya Bapak Ibu bisa laksanakan di dalam rumah tangga sebagai seorang ayah ya yang maksimal, yaitu memberikan kepada anak-anak kita arahan kehidupan, memberikan kepada anak-anak kita dukungan, dan kemudian memberikan kepada anak-anak kita, dan yang terakhir itu memberikan teladan. Ya, ini sudah sangat umum Bapak Ibu, dan ini saya tidak perlu uraikan lagi bahwa seorang bapak itu harus menjadi teladan terhadap anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lanjutkan ibadah kita, dan saya serahkan kepada Bapak Sam sebagai moderator. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua memberikan arahan kehidupan kepada anak kami.
Engkau berikan hikmat Tuhan kepada kami, agar kami bisa memberikan arahan, bisa memberikan teladan kepada anak-anak kami, bisa memberikan disiplin, bisa memberikan dukungan juga di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap setia juga untuk melayani Engkau. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, boleh kami renungkan, bahkan kami lakukan. Berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Daniel Palungan yang sudah memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan tolong Kau berikan berkat, Engkau berikan kesehatan, agar di dalam setiap pelayanannya bisa tetap melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak melayani Engkau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat, kita akan mendengarkan pujian penutup yang dibawakan oleh Pak Frans. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Indahnya bersaudara, karena kita semua bersaudara. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kami, Pak Pendeta Daniel Palungan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami dapatkan pagi ini. Udara yang segar, pagi yang sejuk, kemudian puji-pujian yang indah, dan juga kebenaran firman-Mu. Apa yang kami dapatkan pagi ini akan menjadi kekuatan untuk kami menjalani hidup sepanjang hari ini, bahkan juga sepanjang kehidupan kami. Kami sudah beribadah berbakti kepada Tuhan melalui renungan pagi Sema Adonai. Kami akan melanjutkan tugas-tugas kami Bapa. Kami mohon kiranya Tuhan dapat menguatkan kami, menolong kami, sehingga apapun yang akan kami kerjakan berhasil seperti yang Tuhan rencanakan, sehingga kami akan semakin diberkati dan kemudian juga akan semakin membaktikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan juga bagi alat-alat yang kami pakai, sehingga tidak ada gangguan yang berarti yang menghambat jalannya ibadah dan persekutuan kami pada hari ini. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel, firman Tuhan yang sudah disampaikan dan berkat yang sudah kami terima. Sampai di sini Bapak Ibu renungan pagi Sema Adonai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.